buat syok ya. Oh, ternyata kekudusan itu seperti itu. Tidak harus saya berbuat baik. Ya, betul. Nah, saya bisa katakan, oke lanjut. Kekudusan yang kemarin saya jelaskan itu berbicara tentang pengudusan awal. Pengudusan awal itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Kita tidak bisa melakukannya. Pengudusan awal yang Allah kerjakan adalah memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Pengudusan awal yang Allah kerjakan membuat hati kita menjadi bersih atau menjadi suci. Itu yang Tuhan kerjakan. Apakah saya bisa membuat hati saya bersih? Tidak bisa. Makanya saya katakan, untuk pengudusan awal ini hanya Allah yang bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Oke ya? Kemarin ayat ini yang kita baca. Mari baca sama-sama ibu-ibu, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Saya baca bagian bawah. Bagian bawah ini adalah seorang tokoh Kristen perempuan. Dia menulis begini: kekudusan bukanlah tentang apa yang kita lakukan, melainkan tentang siapa kita di dalam kita. Jadi apapun yang kita lakukan, entahkah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu tidak mempengaruhi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ibu-ibu adalah orang kudus. Syaratnya satu, saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena Dialah jalan satu-satunya untuk membawa kepada pengudusan. Di luar itu tidak bisa. Karena tidak ada satupun nabi atau manusia yang bisa menguduskan hati kita kecuali Allah. Dan Allah itu yang menguduskan kita adalah Allah di dalam Yesus yang telah mati menggantikan kita. Kemarin kita sudah mendengar ya, bahwa pengudusan itu ternyata tidak gratis, tapi mahal harganya. Maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan yang murah emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi kalau ada orang ngomong, saya bisa selamat asal saya berbuat baik, saudara bisa balikan dia dan katakan, oke, berbuat baik batasnya seperti apa? Apakah engkau pernah berbuat baik seumur hidupmu tanpa pernah berbuat salah? Coba akui. Tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah berbuat salah dalam kehidupannya. Dan begitu kita berbuat salah satu kali saja, maka ada pepatah yang mengatakan, nila setitik merusakkan susu sebilang. Itulah yang terjadi. Karena itulah kenapa kita memerlukan juru selamat. Allah sendiri yang membuat pengudusan di dalam hidup kita. Oke, lanjut sekarang. Saya mau menunjukkan gambar ini. Ini yang terjadi saat kita diselamatkan. Saat saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara seperti ini. Roh Allah mengerjakan pengudusan dalam hidup saudara. Apa buktinya? Hati kita menjadi putih. Saya sengaja membuat gambarnya berbeda ya, supaya sudah tahu. Perhatikan tentang badannya. Badannya hitam. Kenapa? Karena pada waktu saya diselamatkan, saya sebenarnya adalah seorang yang suka berbohong. Kebiasaan berbohong menjadi kebiasaan dalam hidup saya. Ketika saya diselamatkan, saya adalah seorang yang suka mengumpat. Begitu mengalir saya keluar umpatan. Waktu saya diselamatkan, saya suka sakit hati. Makanya tubuhnya masih hitam. Tetapi Roh Allah melakukan sesuatu ketika kita diselamatkan. Dia mengerjakan pengudusan yang dimulai. Nah, kita Ibrani mengatakan bagus sekali. Dia mengatakan, inilah yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dia memurnikan
nurani. Allah memurnikan hati kita. Apa buktinya bahwa Allah memurnikan hati kita? Pada mulanya hati kita juga hitam. Hati yang hitam menunjukkan kita punya kecenderungan selalu berbuat dosa. Kalau ada, nah ini ada kesaksian ya tentang seorang yang terbiasa ngedrak itu apa ya? Narkoba, betul. Dia biasa narkoba. Kecenderungannya adalah dia selalu ingin minum narkoba itu begitu dia stres. Ada di antara ibu-ibu yang punya kebiasaan, kalau ibu mungkin tidak ngedrak ya, tapi ibu-ibu punya kebiasaan. Pada waktu ibu sedih, ibu makan banyak. Ada orang yang melampiaskan kesedihannya dengan makan banyak. Makanya akhirnya badan jadi gemuk. Ada wanita-wanita, ini pria jarang, ini kebanyakan wanita. Ada wanita-wanita begitu stres, dia ambil silet, dia lukai tubuhnya dengan silet. Pernah dengar? Saudara perhatikan, orang seperti ini, dia sebenarnya hatinya buruk, hatinya gelap. Selalu ada apa-apa dia punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Tapi ketika Tuhan mengerjakan pengudusan dalam hidup kita, hati kita menjadi putih. Saya ingat ketika pertama saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya rindukan adalah apa? Saya selalu rindu baca Alkitab. Saya punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ketika satu kali saya waktu remaja itu, ya, saya biasanya kaum muda kan, saya suka dengan seorang yang ada tinggal di gereja, laki-laki dia tinggal di gereja. Nah, satu kali, ini setelah saya lahir baru ya, satu kali kita buat keramen, biasanya kan anak remaja, wow, berkumpul rame, nah si laki-laki itu tidak senang gitu. Dia bilang, pergi, dia ambil sapu, dia usirin kita semua. Sejak saat itu, sampai di rumah, saya kecewa. Saya malah gini, kok saya begitu ya? Saya ternyata orang yang ramai, tidak menyenangkan orang gitu, selalu membuat orang jengkel. Itu yang ada dalam pikiran saya, itu masih polos saja. Dan sejak saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, buat saya menjadi orang yang bijaksana. Buat saya bisa menempatkan diri saya. Jadi sejak saat itu selalu ada di dalam kerinduan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu kelihatan. Makanya kalau saudara mau tahu kapan sih titik balik di mana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapan titik balik saya diselamatkan? Titik baliknya adalah ketika di saat di mana saudara berubah. Kecenderungan hati saudara berubah. Satu kali setelah itu, agak lama lagi, ada seorang anak kaum muda. Dia ngomong kepada saya, Mbak, Anda itu sombong. Saya waktu itu suruh mikir juga, kok saya sombong padahal saya ini orang rendah hati, gitu. Tapi setiap nasihat atau kritikan dari orang lain itu kemudian menjadi doa dalam kehidupan saya. Pokoknya gini aja, setelah lahir baru itu selalu ini yang saya lakukan, selalu ingin gini, saya mau berubah. Kalau saudara belum ada titik balik itu, di mana saudara punya kecenderungan atau keinginan hati itu berubah, berarti saudara harus mulai dengan titik nol. Di mana saudara harus mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, masuk di dalam hati saya, dan saya ingin mengalami perubahan dalam hidup saya. Nah, ketika kita mengalami perubahan hidup, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini yang terjadi. Hati kita menjadi bersih, kecenderungan kita menjadi bersih. Tapi masalahnya, tubuh kita masih hitam. Bayangkan saudara. Ya, saya lumayan waktu terima Yesus, saya umurnya sekitar 14 tahun. 14 tahun saya berbuat jahat. Tidak terlalu lama. Tapi bayangkan ada ibu-ibu yang terima
Saya nggak bisa bayang. Orang yang seperti itu tiba-tiba dia bisa menjadi bukti, menjadi orang, bukan hanya dia bayar utangnya, tapi dia menjadi orang yang suka memberi. Nah, untuk ini ke sini, saudara ya, bukan hatinya saja, tetapi tubuhnya atau perbuatannya berubah. Ini butuh proses. Ini disebut dengan pengudusan progresif, pengudusan selanjutnya. Jadi dalam hidup kita ada dua macam pengudusan. Yang pertama, pengudusan awal, itu yang dikerjakan oleh Allah untuk kita. Yang kedua, untuk jadi hitam menjadi putih, ini pengudusan yang selanjutnya. Seringkali kalau di dalam dunia Alkitab disebut pengudusan progresif. Kenapa disebut pengudusan progresif? Karena pengudusan yang kedua ini terjadinya bertahap. Semakin lama, semakin berubah. Dari orang yang mula-mula suka, tersinggung, lama-lama menjadi orang yang murah hati, yang murah senyum, yang tidak gampang tersinggung. Itu namanya pengudusan progresif, bertumbuh, atau sering disebut bertumbuh. Tapi kalau pengudusan awal, ini tidak perlu proses panjang. Begitu saudara terima Yesus, saat itu hati saudara menjadi bersih. Gak tunggu lama. Tapi pengudusan yang kedua atau pengudusan progresif, ini butuh proses. Nah, proses ini tidak sama setiap orang. Apa yang bisa membedakan proses satu orang dengan yang lain? Yang membedakan adalah apakah orang ini responsif terhadap Tuhan. Apakah orang ini suka berdoa dan baca Alkitab? Makanya ibu-ibu ya, kalau ada ibu-ibu belum baca Alkitab secara rutin, mulai sekarang baca Alkitab. Karena ketika saudara rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa, itu mempercepat saudara menjadi putih tubuhnya. Nah, ketika dia kemudian bertahap mulai berproses. Ketika ada firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya engkau khawatir akan hidupmu. Oh iya ya, kemudian dia berdoa, Tuhan, tolong saya untuk tidak khawatir tentang anak saya. Anak saya sedang ada di luar kota Tuhan, tapi saya akan melakukan firman-Mu untuk tidak khawatir. Ketika Alkitab katakan, hendaklah kata-katamu saling membangun. Oh Tuhan, saya mau berubah dengan kata-kata saya. Mulai hari ini, saya tidak mau mengkritiki orang, tapi saya mau memuji orang. Karena saya ingin membangun orang.